Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agyas. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gunung Kidul, mengajar mata pelajaran fikih dari kelas 3 sampai kelas 6 dan juga mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas 6. Pada hari ini kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara-cara dalam membuat quiz atau asesmen menggunakan aplikasi Wacron. Nah, aplikasi Wacron ini bisa diinstal atau dipasang di HP, di gawai, ya melalui App Store, atau juga bisa diakses melalui laptop, komputer, PC, Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan membagikan cara untuk menggunakan Quizzes Wacron di dari laptop ya. Jadi dulu awalnya tuh namanya Quizzes, tapi sekarang jadi Wayground, berubah nama. Nah, Quizzes is now Wayground, jadi berubah nama, tapi sama ya. Di dalam quiz ini nanti caranya dari depan ya, di Google aja ketik Quizzes atau langsung diketik Wayground juga nanti foldernya sama. Wayground. Nah, sama nih. Yang ini ya, wayground.com. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa login kalau sudah punya akun. Tapi kalau belum punya akun, silakan sign up dulu. Atau mau ganti bahasa dulu. Misalnya, oh ini nih, di pojok bawah sini ada bahasa. Nah, pilih bahasa Indonesia kan. Misalnya, nah ini ada Indonesia. Nah, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, tuh masuk kalau sudah punya akun, misalkan belum daftar. Daftar pun gampang. Daftarnya pakai Google aja. Continue with Google, nanti otomatis menggunakan akun Google Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah punya akun di Wayground ini, maka saya login, tinggal masuk saja ya. Saya masuk terlebih dahulu. Nah, pause ya. Saya pause dulu untuk share screen-nya. Ya, saya masuk pakai email. Sebentar, sebentar. Nah, ini loading. Oke. Nah, ini wah tampilannya baru ya. Oke. Nah, nih tampilan yang baru seperti ini nih. Good morning Muhammad, it's name akun. Oke, di sini ada beberapa menu. Ini di beranda ya, tampilan benderanya seperti ini. Kemudian ada perpustakaan. Ini dari kuis-kuis yang sudah pernah dibuat ya. Oh, ini saya sudah membuat 74 quizzes tentang fikih ya, dari kelas 1 dulu waktu saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6 MI ya, bikin dan juga sempat beberapa ngajar SKI, juga pernah ngajar SKI ini cara keberanian, dan juga ada banyak ya, sama kita kalau nggak salah, sama pengopor. Nah, ini di sini terus buat laporan. Yang buat laporan itu hasil dari yang quiz yang sudah pernah dikerjakan gitu. Nah, kalau membuat, klik yang buat ini, atau ada menu cari, misalkan mau mencari kuis yang sudah ada, atau mau unggah, misalnya kita mau mengubah dari dokumen menjadi sebuah kuis, juga bisa dari sini. Kita buat dari, nah nih, membuat grup di kuis di Wayground ini bisa membuat kuis asesmen, untuk penilaian bisa, untuk presentasi bisa, untuk video bisa, analisis sama flashcard juga bisa. Kita membuat yang penilaian, ada 3 opsi di sini. Ini bisa mengimpor dari lembar kerja atau pertanyaan ya, dari dokumen tadi yang saya bilang ya, dari dokumen, dari Google Form, dari spreadsheet. Ini bisa dibuatkan kuis, atau bisa dengan AI ya. Ini dari dokumen, dari situs web, atau dari teks tertentu bisa dibuatkan kuis otomatis dari AI-nya si Whiteboard. Kita dari awal aja. Nah, dari awal untuk mengetahui nih jenis pertanyaan apa yang bisa digunakan dalam kuisis ya. Ada pilihan ganda, multiple choice. Ini ada kalau jalan tuh gabungan gitu nggak sih, ada teks, terus
pertanyaannya gitu ya. Oke, kita ke pojok dulu aja ya. Yang pilkada ini ada yang iseng singkat. Nah, kalau yang ada tanda petir ini yang premium ya, karena saya pakai akun yang biasa, jadi belum bisa. Kalau buat pertanyaan sih bisa kayaknya, tapi kalau mau memainkannya karena kayaknya nggak bisa. Coba kita buat aja ya. Ada isai, ada fakta sama survei. Coba kita buat yang pilihan ganda. Misal, hmm, apa nama ibu kota provinsi Jawa Tengah? Ya, ini contoh aja kuisnya. Misalnya, ini di sini sebut gambar nih, ngasih gambar. Ya, kalau mau ngasih gambar ini bisa bisa pakai gambar yang sudah kita punya di laptop komputer, atau bisa nyari di Google juga bisa, atau paste link nanti dari halaman web data atau yang lain. Kan di sini kita cari tuh. Nah, nih simpan, kita masukkan. Nah, ini kita pilih Jawa Tengah ya, jawabannya misalnya A Surakarta, yang B itu Semarang, yang C Surabaya, di Bandung misalnya. Kita pilih yang Semarang. Nah, untuk menandai pilihan yang benar, diklik ini ya, satu. Ini kalau satu ya, satu yang benar. Nah, di sini kita buat yang jawabannya lebih dari satu. Oke, simpan soal. Nah, tambah soal lagi. Baik, kali ini saya sudah membuat 8 pertanyaan ya di Waycrown. Ini pertanyaannya berbagai macam jenis, mulai dari pilihan ganda, kemudian jawaban gambar, esai, ada survei juga, dan singkat gitu ya. Karena ini saya akunnya masih basic, masih ini ya, belum yang premium. Jadi terbatas, tidak sebanyak tadi pilihan yang ketika kita sudah akun premium. Tapi nggak masalah. eh, Jenis pertanyaan ini tidak sudah cukup ya untuk mewakili yang akan kita praktikkan, yang akan kita ajarkan dalam kelas. Kali ini saya membuat quiz tentang ice breaking, jadi ringan-ringan saja. Misalnya nih, pilihan ganda, apa nama ibu kota provinsi Jawa Tengah. Di sini saya hanya bisa memasukkan gambar karena untuk memasukkan suara dan juga video ini harus premium dulu ternyata. Gambarkan suasana hati kamu saat ini. Jadi nanti anak-anak itu menggambar di sini pakai touchscreen ya. Nah, kemudian ceritakan pengalaman lucu kalian yang paling mengesankan. Oke, ini jenisnya esai, jadi jawaban panjang. Nanti anak-anak bisa nulis tuh cerita mereka yang lucu-lucu. Ini survei, tidak dinilai ya. Kalau yang kuis kan ada nilainya. Kalau yang survei ini nggak ada nilainya. Karena ya tanya aja, survei aja. Kalau makan bubur diaduk apa enggak. Persoalan kata tuh kayak word cloud, kayak kata-kata awan yang bentuk kata-kata itu loh. Kata-kata itu bentuk awan. Apa yang paling kalian suka, nanti jawab yang sering muncul akan membesar katanya itu. Hurufnya akan besar. Survei, bumi itu datar, baru tersalah. Nah, nih singkat. Aku berwarna merah, buku bulat. Nah, apa? Kemudian ada pilihan ganda. Pilihan ganda ada dua macam. Kalau yang nomor satu ini kan hanya satu pilihan benar. Kalau yang ini kompleks ya, jawaban lebih dari satu. Tuh. Nah, terakhir kita akan coba untuk mensimulasikan cara permainan. Karena ini dari ice breaking itu pertanyaannya lebih dari satu, tidak hanya pilihan ganda, maka saya akan mencoba kuis yang lain. Sebenarnya saya di ini ya, asesmen misalnya, asesmen bab sholat Jumat misalnya. Nah, ini kan pilihan ganda semua nih, itu pilihan ganda karena pilihan ganda semua. Ini yang saya praktekkan di kelas, saya akan bercerita karena di kelas saya ini kelas 3 ya. Kelas 3 itu ini kan materi sholat Jumat ya, di kelas 3 di tempat sekolah saya itu kan anak-anak tidak membawa HP ke sekolah. Jadi saya memakai kuisisnya itu di mudi kertas. Nah, ada dua opsi nih.
mainkan sekarang atau tugaskan PR. Nah, tugaskan PR ini digunakan kalau saya mau mengirimkan tugas ke rumah. Anak-anak mengerjakan pakai HP di rumah, kayak gawe di rumah. Ya, menugas siswa untuk dikerjakan di kelas atau sebagai pekerjaan rumah. Tapi kalau pas saya di kelas, saya biasanya pakai mainkan sekarang. Nah, mainkan sekarang nih yang saya pilih adalah yang guru memimpin. Maaf, saya kembali dulu. Mode klasik ya. Oh ya, yang mode klasik. Mode klasik ini, sebentar, mana ya? Sebentar, yang mode kertas. Mode kertas, mode kertas. Oke, ulang lagi, maaf ya. Masuk lagi, mainkan. Nah, ini guru memimpin. Ah, ini hanya kertas, hanya pilihan ganda. Tadi sudah pilihan ganda semua ya. Coba kita coba lagi. Mainkan sekarang, guru memimpin. Masih belum mau. Coba kita. Ada semua nih. Oh, ini ada isinya. Maaf, bukan yang pengayaan. Tapi yang asesmen. Nah, yang ini. Ini sudah di depan tadi yang mainkan sekarang. Cuman saya bisa ngecek dulu kan, review dulu. Guru memimpin. Nah, nih. Mode kertas ya. Saya bisa pakai mode kertas. Jadi di mode kertas ini disiapkan dua perangkat, satu laptop dan satu HP. Laptop itu untuk menampilkan pertanyaan. Jadi di kelas nanti saya pakai proyektor. Kemudian pertanyaannya saya tampilkan di layar. Nah, di HP gunanya untuk scan jawaban anak-anak. Nah, jadi nanti sebelum itu saya ngeprint dulu nih. Ini cetak cue card dulu. Cue cardnya, kode QR-nya dicetak dulu di ini PDF ya. Nah, ini ada penggunaannya tuh. Nih, jawaban A, huruf A-nya yang di atas. B tinggal dibalik-balik aja gitu loh. Nah, bergantung dia pilihannya A, B, C, D. Ada 4 opsi. Nah, kenapa yang di eh, pakai mode kertas hanya yang pilihan ganda? Karena memang modelnya seperti ini, hanya 4 opsi jawaban A, B, C, D gitu ya. Dibolak-balik. Nah, nanti pakainya gini. Anak-anak dikasih contoh nih, kalau pakai jawaban, angka jawaban yang benar seperti ini. Kalau ini keblokir nih, nanti nggak ke scan. Ini memang juga nanti nggak bisa. Nah, nanti diurutkan ada sesuai ke absennya anak-anak, nomor satu absen satu, nomor dua siapa gitu ya. Nah, kalau sudah ini dicetak dulu, di print, baru kan dibagikan anak-anak. Setelah dibagikan nanti, nah ini pilih tugaskan PR, misalnya mau saya kasih ke siswa kelas 6B misalnya. 6B berikutnya, nah nama-nama siswanya diurutkan. Nomor satu tadi yang dapat QR nomor satu, Ahmad Mahfud, sampai dengan nomor QR-nya 22, Sita. Nah, untuk mode kertas, background mode kertas maksimal bisa digunakan oleh 60 siswa atau 60 pemain. Kalau sudah klik simpan, ya, simpan baru klik mulai. Nah, klik mulailah nanti. Kalau sudah mulai nanti harus ke HP ya. Jadi di HP itu diinstal aplikasi kuisnya dengan akun yang sama. Jadi ngelink gitu ya. Akunnya sama yang di laptop di perangkat dengan yang ada di HP. Saya buka di background HP, misalkan saya klik mulai di sini, nanti di HP akan ada juga pemberitahuan nih kalau kita lagi mode kertas. Nah, dia kan menunggu perangkat untuk memulai. Nah, di HP ini nanti ada tulisannya paper mode quiz is started, jadi start now. Nah, start now. Start now kan misalnya tet. Kalau start now nanti di sini juga otomatis mulai. Nah, cuma memiliki beberapa syarat wajib, di antaranya syarat itu adalah anak membaca, kemudian memberikan jawaban. Dan kalau sudah selesai dapat jawabannya, biasanya saya seragamkan untuk mengangkat jawaban bersama-sama untuk menghindari kecurangan kan. Nanti biasanya kalau yang angkat dulu, yang belum tahu jawabannya, nah biasanya saya bareng-bareng. 1, 2, 3 diangkat. Deh, sebenarnya kita kasih waktu dulu nih buat mereka mikir jawabannya apa. Diangkat, nah setelah diangkat, nih scan responses atau pindai jawaban ya. Nah di jawaban tuh nanti di scan. Nah nanti kalau yang sudah ke scan jawabannya di sini, di jawaban ini nanti akan berubah jadi warna ungu atau warna pink. Nah, biasanya saya juga ngasih tahu ke anak-anak kalau udah nama kamu sudah warna pink, sudah warna ungu, langsung dibalik kartu QR-nya tadi dibalik.
biar nggak scan 2 kali. Nah kalau scan misalnya jawabannya beda bisa salah kan, siswa sendiri yang rugi. Gitu ya. Oke, itu kan ini saya selesaikan. Exit yes. Saya. Nah misalnya kalau sudah selesai, nah nanti hasilnya muncul di mana Pak? Hasilnya muncul di hasil di laporan. Ya di laporan ini saya selesaikan aja nih udah gak jadi kan tadi tidak, hanya untuk contoh saja tadi ya. Menghapusnya di mana laporan? Hapus laporan. Oke. Misalnya kemarin nih di kelas 5A ya. Oh di kelas 3B deh. Sama aja ya. Ini nilainya segini-segini. Masalah, namun juga anak-anak. Nah, tuh di kelas 5A nih asesmen formatif akhir untuk infak ya. Jadi lihat tuh. Oh, ini yang dapat nilai 100, yang jawabannya benar. Juga nanti bisa dicek untuk analisis berpikir soalnya juga bisa nih. Oh, yang siswa paling banyak salah itu di soal nomor berapa? Jadi bisa diklik di ini di pertanyaan. Nah, ini kan tadi peserta ya. Kalau si peserta nama-nama anaknya yang dapat skor berapa gitu. Ini pertanyaannya. Nah, di nomor 1 yang jawab benar ada 13, yang jawab salah ada 9. Nah, ada evaluasi analisis per butir soal, ada juga analisis per siswanya nih. Nanti siswanya nih yang paling banyak salah nomor berapa? Tuh, nomor 5. Ini yang jawab yang benar hanya ada 3%, sisanya salah. Nanti bisa kita evaluasi apakah soalnya yang susah atau memang anak belum paham di soal nomor 5 ini, di materi yang ini. Gitu. Bisa diganti juga nih pengurutannya misalnya dari nama depan. Urut absen kan. Misalnya saya cetak di ringkasan peserta. Nah, ringkasan inilah nanti yang saya share dan saya bagikan ke orang tua di grup WA. Itu nanti tinggal ditentukan yang hijau ini sudah di atas KKM berarti pengayaan, nanti kalau yang masih kuning masih merah MID gitu. Sekian, terima kasih ya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada para pemirsa semuanya untuk menggunakan Wayground Quizzes ini sebagai asesmen berbasis digital ya, karena enak sekali kalau pakai mode kertas ini. Ulangan tuh tanpa pakai kertas, nggak perlu ngoreksi karena sudah otomatis jawabannya langsung masuk dan bener, nanti hitung bener, skornya juga langsung muncul, tidak perlu lagi untuk mengoreksi ya, repot. Langsung keluar nilainya, tinggal nanti kita analisis per butir soalnya, kemudian nanti kita tentukan siapa yang remedi, siapa yang pengayaan, dan untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Itu ini gratis ya, untuk di Playground ini gratis. Untuk yang terlengkap baru nanti premium, tapi dari yang gratis pun saya kira cukup untuk melakukan asesmen di dalam ruang kelas Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Saya juga masih belajar ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.